Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan syarah Usulis Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang usulus sunnah, salah satu dari pokok-pokok sunnah yaitu mengimani khuruj al-Masih ad-Dajjal, keluarnya al-Masih ad-Dajjal di akhir zaman, dan juga nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam, akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Telah kita sampaikan dalil-dalil Ahlus Sunnah berkaitan dengan akidah yang satu ini, dan juga dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah, demikian juga ijma', konsensus, kesepakatan para ulama tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Itu adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang menyelisihinya maka berarti dia menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah, entah dia ahlil bid'ah atau dia bisa kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan usul sunnah berikutnya, sebagaimana janji kita kemarin, kita akan bahas beberapa syubhat sebagian orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Dan juga kita sebutkan di pertemuan sebelumnya beberapa tokoh-tokoh dunia yang menjadi provokator mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan yang pertama kali mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang wafat pada tahun 1323 Hijriah di Mesir sana. Gurunya Muhammad Rashid Ridha. Demikian juga diantara yang mengingkari nuzul Isa alaihi salam adalah nabinya Al-Qadiniyah atau Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia juga menjadi orang yang vokal mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam. Orang ini sudah tewas pada tahun 1326. Kemudian di antara orang yang vokal juga mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam yaitu salah seorang mufti Azhar, mufti Al-Azhar Mesir yang bernama Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut yang wafat pada tahun 1383. Dan dia ini disinyalir orang yang pertama kali menggulirkan
orang yang pertama kali menggulirkan di tengah kaum muslimin tentang hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa itu adalah hadis yang bersumber dari dua orang mantan ahlul kitab, yaitu Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih katanya. Maka diduga, kata dia, ini akidah ahlul kitab yang disusupkan kepada kaum muslimin. Ya, bersumber dari dua orang ini katanya. Kemudian juga dia juga yang mengatakan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa itu hadis ahad. Ya, nanti akan kita bantah tentang hadis ahad. Tapi itu Syekh Mahmud Shaltut. Kemudian juga di antara yang vokal mengingkari turunnya Nabi Isa dan dia masih hidup adalah Adnan Ibrahim. Ya, Adnan Ibrahim. Dia ini pemikirannya nggak karuan. Syiah juga iya. Kemudian dalam asma wa sifat juga seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, selalu mengedepankan rasio. Ya, Adnan Ibrahim. Dan sudah banyak dibantah oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, beliau juga membantah Adnan Ibrahim Ar-Rafidhi. Beliau menyebutnya dengan Ar-Rafidhi, seorang Syiah Rafidah. Baik jamaah, langsung saja beberapa syubhat yang populer tentang orang-orang yang menolak, mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55. Allah mengatakan, "Idz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa bin Maryam, sesungguhnya aku, kata Allah, mutawaffika. Aku mutawaffika, mewafatkanmu, kata mereka. Jadi mutawaffika di sini artinya mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepada aku. Baik, dua kata ini dijadikan dalil oleh mereka. Yang pertama, mutawaffika, menunjukkan Nabi Isa sudah wafat. Dan kemudian wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu menuju kepadaku. Berarti ketika wafat maka ruhnya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Ini menunjukkan Nabi Isa tidak turun lagi di akhir zaman karena dia sudah wafat. Nah, ayat yang sama juga mereka jadikan dalil, yaitu surah Al-Maidah ayat 117. Surah Al-Maidah ayat 117, yaitu tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihi salam di akhirat. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala Allahu ya Isa," wahai Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah kau memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Kemudian kata Nabi Isa, "Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq." Tidak pantas bagiku, kata Isa, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan menjadi hakku. Karena hak untuk disembah itu cuman haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas aku mengatakan seperti itu. Kemudian kata Isa, "In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Kalaupun aku mengucapkannya, maka sungguh engkau mengetahuinya ya Allah. Karena engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui yang gaib. Kemudian kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Ya Allah, tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka, yaitu kepada
Bani Israel, kaumnya Isa. Tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka melainkan seperti yang kau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Nah, kemudian kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi atas mereka sepanjang aku masih bersama mereka. Masih bersama Bani Israel. Nah, ini garis bawahi di sini pendalilan mereka. Falamma tawaffaitani, ya falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Namun ketika engkau mewafatkanku ya Allah, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Ya, kaulah yang menjadi pengawas atas mereka, dan sesungguhnya engkau maha mengawasi segala sesuatu. Apa yang dijadikan dalil dari ayat ini? Kata-kata apa yang dijadikan dalil oleh mereka? Mewafatkan. Ketika kau mewafatkan aku, maka kaulah yang mengawasi mereka. Kalau aku masih hidup, iya, aku yang menjadi pengawas atas mereka. Tapi ketika kau mewafatkan aku, maka kau yang menjadi pengawas atas mereka. Ini kata mereka, kata orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa tuh. Nabi Isa itu dimuafatkan, bukan diangkat ke langit, enggak, tapi sudah diwafatkan sama Allah. Baik, kalau Anda ngelihat, dalilnya kuat ya, strong. Apalagi pakai kata-kata tawaffa yang menunjukkan mewafatkan. Nah, baik, sekarang kita masuk bantahannya. Kata-kata tawaffa memang diantara maknanya adalah mewafatkan. Itu kita tidak mengingkarinya. Dalam bahasa Arab kata-kata tawaffa itu salah satu maknanya adalah mewafatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah As-Sajdah, Allah mengatakan qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, sesungguhnya malaikat maut mewafatkan kalian, dan kemudian kalian dikembalikan kepada Rabb kalian. Qul yatawaffakum malakul maut. Disebutkan malaikat maut mewafatkan kalian. Berarti tawaffa itu memang salah satu maknanya adalah mewafatkan. Bahasa kita mateni. Enggak ya? Liru ya? Kesadisan ya. Baik, namun dalam bahasa Arab itu satu kata ternyata memiliki banyak makna. Ya, satu kata memiliki banyak makna. Sebenarnya bukan cuma bahasa Arab saja ya. Ya, banyak bahasa-bahasa itu yang satu kata punya beberapa makna. Tergantung konteksnya itu apa. Ya, contoh kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa. Ya, bisa. Ya, saya bisa melakukannya. Berarti artinya mampu, saya mampu melakukannya. Tapi ketika dipakai di kalimat yang lain, saya tersengat bisa. Gitu. Berarti maknanya apa di situ? Racun. Ya. Ada apa lagi? Banyak ya. Anda pernah? Apel. Oh, tapi kan pengucapannya beda. Apel ngambil apel. Hah? Apel upacara sama apel pacar. Enggak. Tak kira apel. Apel sama apel. Beda. Baik. Selain mewafatkan, kata-kata tawaffa itu juga berarti maknanya adalah tidur, menidurkan. Ya, tawaffa itu juga artinya menidurkan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60. Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yatawaffakum bil-laili, yang mewafatkan kalian ketika malam hari. Apakah setiap malam kita diwafatkan sama Allah? Iya, wafat di situ artinya apa? Tidur.
Ya, wafat di situ artinya tidur. Maka wafat juga berarti tidur. Bahkan salah satu doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Apa berarti antum ketika bangun tidur itu berarti bangkit dari kubur? Hah? Arise from the dead. Bangkit dari kematian. Iya, karena an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya, apabila Allah tidak mengembalikan ruh, ya wes bablas wonge, kan gitu. Tapi ketika dikembalikan ruhnya sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu bangun kembali dari tidurnya. Allah juga mengatakan Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan juga mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Tuh, Allah menyebutkan dua di sini yang diwafatkan. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha. Allah mewafatkan suatu jiwa tatkala matinya, kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan orang-orang yang belum mati, tapi Allah wafatkannya itu ketika dalam tidurnya. Maka berarti tawaffa di sini artinya menidurkan. Ya. Kemudian makna yang berikutnya, tawaffa itu artinya adalah al-qabdu, menggenggam atau memegang. Ya, al-qabdu itu juga salah satu makna dari tawaffa. Hal ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tadi, surah Az-Zumar yang saya baca tadi, Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Surat Az-Zumar ayat 42. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wa aula hadhil aqwal bis-sihhah indana qaulu man qala ma'na dzalika inni qabiduka minal ard wa rafi'uka ilayya. Afwan, ini tafsir surah Ali Imran tadi, bukan surat Az-Zumar. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang paling utama, ya, yang paling utama dari pendapat-pendapat tentang ayat tadi, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa makna mutawaffika, mewafatkanmu, itu adalah inni qabiduka minal ard wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku menggenggammu dan mengangkatmu ke atas langit. Ya, aku menggenggammu dan mengangkatmu ke atas langit. Ini makna yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, antum yang punya mushaf, antum buka surat An-Nisa. An-Nisa, ayat-ayat yang terakhir tentang Nabi Isa alaihissalam. Baik, di ayat 157. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Dan ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam sang utusan Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidaklah membunuh Nabi Isa, tidak pula menyalib Nabi Isa, akan tetapi seseorang diserupakan bagi mereka, seseorang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam masalah ini sungguh mereka dalam keraguan-raguan tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann, mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya menebak-nebak, menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Nah ini, perhatikan di sini. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, akan tetapi Nabi Isa diangkat menuju dia, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini antum tanyakan kepada orang-orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa, mengingkari Nabi Isa itu diangkat fisik dan ruhnya. Itu akidah ahli sunnah ya. Ahli bid'ah mengatakan yang diangkat cuman ruhnya saja. Ahlu sunnah tidak.
Yang diangkat adalah jasad dan ruhnya. Ketika antum tanya, apa maksud ayat ini? Allah mengangkat Nabi Isa menuju kepadanya. Maka jawaban mereka adalah Allah mengangkat derajat Nabi Isa alaihi salam. Ya, bukan fisiknya yang diangkat, tapi yang diangkat di situ secara maknawi, bukan secara hakiki, tapi secara maknawi, yaitu derajatnya, kedudukannya Nabi Isa yang diangkat. Nabi Isa-nya diwafatkan. Maka muncul pertanyaan, apa manfaatnya Allah mengangkat derajat Nabi Isa? Allah mengangkat kedudukan Nabi Isa di saat genting-gentingnya. Ketika Nabi Isa ingin disalib sama orang-orang Yahudi, dalam posisi terjepit, terpojok seperti itu, terancam nyawanya, apa manfaatnya Allah mengangkat derajat ketika saat-saat seperti itu? Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dikatakan Allah mengangkat Nabi Isa secara hakiki, maka itu tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Isa dari pembunuhan yang direncanakan oleh orang-orang Yahudi. Maka yang benar adalah Allah mengangkat Nabi Isa secara hakiki atau maknawi? Hakiki. Bukan secara maknawi. Baik. Kemudian syubhat yang kedua. Tentang kata-kata rofa'a. Tadi lanjutan dari yang kita bicarakan tadi. Mereka mengatakan rofa'a itu nggak mesti secara fisik, tapi secara maknawi katanya. Dan mereka menyebutkan beberapa ayat-ayat tentang hal tersebut. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah Yusuf. Bukan surat Yusuf, surah Al-Mujadalah. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Ini yang diangkat hakiki atau maknawi? Maknawi. Tuh kata mereka, rofa'a itu adalah maknawi, bukan secara hakiki. Demikian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul yang sebagiannya kami muliakan atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah dan kami angkat mereka, kami angkat derajat mereka. Kami angkat sebagian derajat mereka. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan diangkat oleh Allah sebagian derajat mereka. Hakiki atau maknawi? Maknawi. Demikian juga dalam surah Maryam Allah mengatakan tentang Nabi Idris. Kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Hakiki atau maknawi? Maknawi. Diangkat ke kedudukan yang tinggi. Nah, benar. Itu semuanya menunjukkan maknawi, bukan hakiki. Tapi kata para ulama, kata-kata rofa'a apabila digandengkan dengan huruf jar. Apa huruf jar? Harful jar itu apa? Harful jar seperti fi, ala, bukan kata depan, ila, min, bi, dan yang semisal dengannya, ma'a, dan yang semisal dengannya. Kata-kata rafa'ah apabila digandengkan dengan ala, atau ila, maka berarti tidak memiliki makna kecuali itu pasti diangkat secara hakiki. Tapi kalau tanpa huruf jar, ya berarti itu maknawi. Gitu bedakannya. Coba tadi ayat-ayat yang saya sebutkan, yang disebutkan sama mereka tadi.
tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada kata-kata huruf jar di situ? Tidak ada. Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada kata-kata huruf jar di situ? Tidak ada. Ya, maka berarti maknawi. Tapi kalau pakai huruf jar ila atau ala, maka pasti itu bermakna mengangkat secara hakiki. Di antara dalilnya Allah mengatakan dalam surah Yusuf, kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya mengangkat ayahnya yaitu Yakub dan ibunya diangkat ke atas arsy. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Ya, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke arsy, singgasana. Baik, ini secara hakiki atau maknawi? Hakiki. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 177 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun pondasi Ka'bah bersama Ismail. Allah mengatakan wa idh yarfa'u tuh kata-katanya yarfa'. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ada harful jar di situ. Berarti maknanya Nabi Ibrahim meninggikan itu hakiki atau maknawi? Hakiki, benar-benar ditinggikan pondasi Ka'bah itu. Baik. Maka dengan demikian kata-kata rafa'a, yarfa'u apabila digandengkan dengan salah satu dari huruf jar itu memberikan pemahaman hakiki. Mengangkat secara hakiki, bukan secara maknawi. Nah, kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan aku mengangkatmu ilayya, menuju aku. Hakiki atau maknawi berarti? Hakiki, bukan maknawi. Baik. Kemudian syubhat yang ketiga. Ini juga sudah kita bahas di akhir kajian terakhir kita kemarin, yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Akan tetapi dia itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Baik. Nabi juga menegaskan dalam hadisnya, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Baik. Maka kalau kita meyakini Isa itu turun di akhir zaman, berarti batal ayat ini. Bahwasanya ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Masih ingat gimana bantahnya? Paham nggak maksudnya syubhatnya? Ya, bantahnya gimana? Ayo, Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad adalah tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan pengangkatan Nabi Isa menjadi nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada masalah dengan ayat tersebut, tidak bertentangan. Dan kemudian di antara syubhat orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu akidah tentang turunnya Nabi Isa itu adalah akidah sisipan, disisipkan oleh orang-orang ahlul kitab. Itu akidahnya mereka itu. Ngapain kita juga ikut-ikutan percaya kalau Nabi Isa turun lagi?
Ya, Yahudi mereka meyakini nanti di akhir zaman akan turun pemimpin mereka yang mereka nantikan sampai sekarang. Pernah dengar istilah Messiah, Mesiah? Ya, bukan pemain bola itu, bukan. Ya, Messiah, Mesiah. Ya, ya itu adalah seorang yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai pemimpin terakhir mereka kelak. Ya. Jadi ada nanti seorang yang muncul di akhir zaman. Sedangkan orang-orang Nasara mereka meyakini bahwa Yesus akan turun kembali di akhir zaman. Namun bukan sebagai nabi. Isa turun di akhir zaman sebagai Rob, sebagai Tuhan juga. Sebagaimana dulu ketika dia belum diangkat, dia juga menjadi Tuhan, maka nanti ketika turun, dia juga menjadi Tuhan. Adapun kita umat Islam, kita meyakini bahwa Nabi Isa turun di akhir zaman bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hakim yang adil, sebagaimana Nabi mengatakan, yushiku ayyanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan, akan turun kepada kalian kelak putra Maryam, seorang hakim yang adil, dan seterusnya. Maka kata mereka, ini akidah sisipan. Kenapa kalian percaya dengan akidahnya Nasrani dan akidahnya Yahudi? Kan kita ini nggak boleh tasyabuh sama orang-orang kafir, nggak boleh niru-niru orang kafir. Lah ini akidahnya orang kafir, kok ditiru? Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama, secara asal akidah kita sama akidahnya Yahudi dan Nasrani, secara asal itu tidak ada perbedaan. Ya, secara asal tidak ada perbedaan. Ini jangan dipotong sampai di sini, nanti dikira saya menyamakan antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Enggak. Kita katakan secara asal mirip, secara asal sama, karena Yahudi itu adalah Islam yang dirubah-rubah. Yahudi itu dulunya adalah Islam di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Kemudian muncul bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan, berubah sedemikian rupa sehingga menjadi agama tersendiri, yaitu Yahudi. Sama juga dengan Nasrani. Nasrani itu adalah Islamnya Nabi Isa yang dirubah-rubah. Adapun kita, Islam yang masih murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taib, Yahudi mereka berpegang dengan Taurat. Nasrani mereka berpegang dengan Injil. Adapun kita berpegang dengan Al-Quran. Taurat, Injil, Al-Quran, 3 kitab ini semuanya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin gak Allah memberikan informasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Mencela-mencela gitu. Di Taurat ngomong A, di Injil ngomong B, di Quran ngomong C gitu? Tidak. Sama. Karenanya pernah tahu Najasyi, Raja Najasyi? Raja mana itu? Ethiopia, Habasyah. Sahabat sebagian diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah ketika itu. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah. Ketika sampai di sana, ditanya oleh Raja Najasyi tentang agama kalian itu agama apa? Ya, terus diprovokasi sama Amr ibnul As yang ketika itu masih musyrik. Sampai pada akhirnya dalam satu riwayat Ja'far bin Abi Thalib membacakan kepada Raja Najasyi surah Maryam. Ya, membaca surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan seterusnya. Ketika selesai membaca surah Maryam, Raja Najasyi yang mendengar surah Maryam itu, dia mengatakan, "Hadza walladzi jaa'a bihi Isa la yakhruja min mishkatin wahidah." Yang barusan kau baca itu dan yang dibawa oleh Isa sungguh berasal dari sumber yang sama. Iya, benar nggak jemaah? Benar. Nabi Isa dapat wahyu dari Allah, demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dari Allah. Lah kalau setiap akidah Nasrani, setiap akidah Yahudi itu mirip dengan akidah kita, kemudian supaya nggak sama terus kita tolak akidahnya, ya akeh sing ditolak berarti. Iya, banyak yang ditolak. Orang Yahudi meyakini adanya surga dan neraka.
Maka demi untuk supaya nggak tasyabuh sama mereka, kita tidak meyakini adanya surga dan neraka, gitu. Longor. Iya, hanya dengan anggapan tasyabuh kemudian ditolak akidah tersebut. Ya. Lagian kalau diteliti beda akidahnya. Yahudi meyakini bukan Nabi Isa yang turun, tapi Mesias mereka yang nggak jelas siapa. Kalau kita meyakini Mesias mereka, Al-Masih mereka siapa? Al-Masih yang ditunggu-tunggu sama mereka, kalau menurut keyakinan kita siapa? Ada dua Al-Masih itu. Ad-Dajjal. Itu Al-Masihnya Yahudi yang ditunggu-tunggu itu. Adapun orang Nasara meyakini Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan kita meyakini Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai hakim yang adil. Ya, beda kalau diperinci lagi, berbeda akidahnya. Ya. Kemudian beberapa syubhat yang lain itu dari sisi hadis yang tadi kita sebutkan. Orang-orang yang menolak turunnya Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan bahwa semua hadis yang meriwayatkan tentang Nabi Isa turun di akhir zaman itu bersumber dari Abu Hurairah katanya. Dan Abu Hurairah itu mengambil hadis dari dua orang mantan ahlul kitab, dua orang tabi'in mantan ahlul kitab itu, yaitu Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Sehingga menurut dugaan mereka, Abu Hurairah ini disusupi di situ. Disusupi riwayat-riwayat Israiliyat. Apa riwayat Israiliyat? Ya, riwayat dari Bani Israel, dari ahlul kitab. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan akhirnya. Itu bukan dari Nabi kata mereka. Baik, maka ini kedustaan plus pelecehan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan memang ahlul bid'ah itu paling seneng gasak Abu Hurairah. Yang paling seneng atau yang paling sering kena hantam ahlul bid'ah itu adalah Abu Hurairah. Kenapa? Iya, beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya sampai para ulama itu banyak membuat buku pembelaan terhadap Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena banyak permasalahan-permasalahan agama, baik akidah ataupun ibadah, itu diriwayatkan hadisnya oleh Abu Hurairah. Maka kalau kredibilitas Abu Hurairah ini hancur, berarti agama yang dibawa oleh Abu Hurairah juga hancur, Islamnya juga hancur. Maka yang ingin diperangi sama mereka, yang ingin dijelek-jelekkan sama mereka bukan Abu Hurairahnya. Gak ada urusan mereka sama Abu Hurairah. Kenal lagi gak kok, ketemu rai gak kok. Yang ingin mereka hancurkan apa ya? Hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Itu yang diincar sama mereka. Tapi ini dikemukakan oleh orang tadi yang bernama Mahmud Shaltut. Ya, Abu Hurairah ini mengambil riwayat dari dua orang mantan ahlul kitab, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Maka dibantah. Di antaranya yang membantah adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama ahli hadis. Ya, beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari ulama-ulama salaf yang mengkritik riwayat Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Baru Daetok yang ngeritik, padahal dia orang belakangan, wafat tahun 1383 Hijriah. Ya, tidak ada ulama-ulama salaf yang mengkritik riwayatnya Wahab bin Munabbih atau Ka'ab al-Ahbar atau bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak ada. Baik, maka dusta kalau mereka mengatakan bahwa riwayat tentang turunnya Nabi Isa ini adalah Israiliyat yang disisipkan dari Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Dusta. Tidak ada ulama hadis yang berbicara demikian dari zaman ke zaman. Baru orang-orang belakangan. Ya, bukan ahli hadis, ahli hadas. Ya. Terus tadi kata mereka hadis tentang Abu Hurairah, hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam itu kata mereka adalah hadis ahad. Ya, kata mereka adalah hadis ahad.
Dan di sini saya kumpulkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan tentang hadis turunnya Nabi Isa, bukan cuman Abu Hurairah. Ya, bukan cuman Abu Hurairah. Kan kata mereka hadis tentang turunnya Nabi Isa ini sumbernya Abu Hurairah, yang didapatkan oleh Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih. Ternyata setelah dikumpulkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa diriwayatkan 24 sahabat. Berarti derajatnya apa? Mutawatir. Ya, tapi kok entengnya tadi orang Mahmud Shaltut itu mengatakan hadisnya ahad. Mutawatir hadisnya 24 sahabat yang meriwayatkannya. Demikian juga diriwayatkan oleh 41 ulama-ulama ahli hadis. Di antaranya Imam Bukhari, Muslim, ya, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan, Imam Abu Dawud dalam sunannya, kemudian Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, riwayat Al-Hakim, 41 itu ulama ahli hadis meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka dusta. Mahmud Shaltut itu mengatakan itu hadisnya ahad. Taruhlah ahad. Ya, wis melok. Ya, biasanya ahli bid'ah ya saya melok wis. Gendeng-gendengan ayo melok gendeng-gendengan wisan. Ya. Taruhlah memang hadisnya ahad. Kata dia, hadis ahad la yufidul yaqin bal yufidud dhon. Ini ucapannya ahli bidah. Hadis ahad kata mereka itu tidak menimbulkan keyakinan. Tapi hadis ahad itu hanya dugaan. Isok bener, isok salah. Ya, tidak menimbulkan keyakinan. Beda sama mutawatir katanya. Kalau mutawatir ini itu memberikan kepastian. Karena kan yang meriwayatkan banyak. Gak mungkin dong mereka ini yang banyak meriwayatkan ini sama-sama janjian bujuk, janjian dusta. Yuk gadis palsu yuk gitu. Akeh iki wonge iki. Gak mungkin. Pasti ono siji sing gak terima. Ya, tapi kalau satu orang yang meriwayatkan hadis, ini dugaan bujuk isok. Ahlus Sunnah mereka mengimani hadis ahad dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah. Selama itu hadisnya sahih, maka meskipun itu hadis ahad diterima. Kenapa demikian? Karena diantara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasiqun. Berapa orang? Satu. Allah tidak mengatakan fusaq. Tidak, satu orang. Apabila datang kepada kalian satu orang fasik membawa berita kepada kalian, maka tabayyun, cross check. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini, apabila datang satu orang yang shadiq, yang jujur kepada kalian, maka tabayyun enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu tabayyun. Kalau orang fasik, satu orang fasik memberikan berita kepada kalian, kabar kepada kalian, maka tabayyun, cross check dulu, iya. Berarti pemahaman kebalik dari ayat ini adalah kalau yang datang membawa berita ini adalah orang shadiq, orang yang jujur, maka gak perlu tabayyun. Dan semua sahabat jujur. Ya. Berani mengatakan ada sahabat yang kemungkinan dusta? Gak ada. Makanya tadi ketika dia mengatakan bahwa hadis ahad itu menimbulkan dugaan, berarti secara tidak langsung dia ini menduga sahabat itu berdusta, nggak jujur. Dan itu tuduhan berat kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, makanya dakwah salafiyah Ahlus Sunnah itu sering menyampaikan tentang pentingnya kita ini mengimani kredibilitas para sahabat. Bahkan Imam Ahmad di awal-awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu an-nabi SAW. Pokok-pokok sunnah yang ada di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang
dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Terus disampaikan demikian kepada kaum muslimin agar mereka benar-benar percaya, yakin dengan kredibilitas para sahabat, tidak disusupi dengan syubhatnya ahlul bid'ah yang mulai meragukan kredibilitas para sahabat Nabi. Nah, maka Ahlus Sunnah mengimani hadis ahad dalam masalah akidah selama itu sahih. Tapi kalau ahlul bid'ah enggak. Kalau hadisnya ahad itu hanya kita imani, kalau yang boleh kita imani hadis ahad itu masalah fikih. Ya, kalau masalah akidah enggak boleh, harus mutawatir katanya. Maka ada beberapa bantahan yang makjleb kepada mereka. Hadis ahad dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, itu juga ada kandungan akidahnya. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini berbicara tentang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini masalah fikih atau akidah? Fikih. 2 rakaat sebelum subuh. Anjuran untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu dibangun di atas dalil ini. Ya, dibangun di atas dalilnya. Artinya kita beramal melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh karena adanya hadis ini. Berarti masalah fikih. Tapi ternyata ada kandungan akidahnya juga. Apa itu? Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik di sini apa yang lebih baik? Pahala yang didapatkan. Tuh, berarti akidah terhadap yaumul akhir, akidah iman kepada hari akhir. Kan gitu kan? Akidah apa ibadah itu? Akidah. Maka setiap hadis tentang fikih pasti ada kandungan akidahnya. Maka kalau kalian konsisten, hadis ahad itu hanya diterima dalam masalah fikih, tapi kalau akidah ditolak, kalau kalian konsisten, harusnya kalian tolak semua. Iya. Tapi nggak konsisten mereka. Nah, itu memang ahli bid'ah itu nggak punya pendirian, mencela-menceli, suka mencolot-mencolot ke sana kemari, licin, licik, ya, nggak jujur dalam akidahnya. Baik, itu anak kira beberapa syubhat-syubhat yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka antum nggak usah ragu, Nabi Isa alaihissalam antum yakini pasti akan turun di akhir zaman. Ya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata nggak cukup waktunya buat bahas usulus sunnah. Maka insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang akidah ahli sunnah fil iman. Akidah ahli sunnah tentang masalah iman, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Insya Allah pembahasan ini kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Sini sebutkan ada sebagian ustadz yang kami tahu bermanhaj as-salaf, tapi kadang sebagian pemikirannya seperti kelompok harokah atau yang lainnya. Terkadang juga sikapnya abu-abu atau tidak jelas. Hal itu menyebabkan kami berhati-hati mengambil ilmu darinya. Ya harus gitu. Namun di sisi lain kami lihat ustadz-ustadz salafi lainnya masih bekerja sama dengannya atau memujinya. Apakah ini menunjukkan bahwa kami tetap boleh mengambil ilmu darinya, ataukah ustadz-ustadz yang lain tidak mengetahuinya? Baik. Ya, jadi kita lihat sebagian fenomena ustadz atau dai atau ya pokoknya yang muncul di publik, mereka menampakkan diri sebagai seorang salafi, artinya mengikuti manhaj as-salaf. Namun ternyata dalam sebagian permasalahan menyimpang dari manhaj salaf. Seperti misalnya dalam permasalahan
As-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Berapa banyak orang-orang yang mengaku di atas manhaj salaf dalam masalah mendengar dan taat kepada pemimpin berguguran, tergelincir, mudah mencaci maki, mudah mengkritik pemimpin di depan umum. Demikian juga dalam masalah menyikapi ahlil bidah. Itu termasuk di antara ciri manhaj salaf berlepas diri dari ahlil bidah. Tidak duduk, tidak bermesraan, tidak selfie dengan ahlil bid'ah. Itu di antara pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah pernah kita bahas di kitab Ushulus Sunnah ini. Namun ternyata sebagian orang yang katanya tadi salafi, sebagian ustadz yang katanya tadi salafi, mesra dengan ahlil bid'ah. Bahkan ketemu di tenda haji, foto bersama. Masya Allah. Seperti sudah sahabat dekat, sahabat karib. Nah, ini menipu ahlu sunnah wal jamaah. Seakan-akan tokoh ahlil bid'ah yang diajak foto ini secara tidak langsung itu mempromosikan dia, mempromosikan tokoh ahlil bid'ah untuk mengambil ilmu dari ahlil bid'ah ini. Padahal dahulu para salaf mereka menjauh, lari dari tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Sebagaimana Muhammad bin Sirin ketika didatangi sama ahlil bid'ah, Muhammad bin Sirin mengatakan, la taqumanna anni law au la aquman. Kau yang menyingkir dariku atau aku yang pergi darimu. Itu sikap para as-salaf terdahulu. Ini ulama sekelas Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Maka kita dapati sebagian orang mumayyi', lembek kepada ahlil bid'ah, lembek menyikapi ahlil bid'ah, tidak memiliki sikap kepada ahlil bid'ah. Maka kata penanya di sini, pemikirannya seperti kelompok harokah. Naam, orang harokah memang demikian. Apa yang menguntungkan baginya digumbuli sama dia. Tapi kalau tidak menguntungkan, ditinggalkan sama dia. Sebagaimana ucapan Hasan al-Banna, muassis pendirinya Al-Ikhwanul Muslimun. Dia mengatakan di salah satu tulisannya, dia mengatakan tentang bagaimana sikap Al-Ikhwanul Muslimun terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimun. Bagaimana sikap Ikhwanul Muslimin terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar mereka. Maka kata Hasan al-Banna, mauqifuna minad da'awat an-nazinaha bida'watina. Sikap kita terhadap kelompok-kelompok dakwah di luar Ikhwanul Muslimin adalah dengan kita timbang mereka dengan dakwah kita. Kita timbang mereka dengan organisasi kita. Fama wafaqona famarhaban. Kalau sesuai dengan visi dan misi kita, ahlan wa sahlan. Wama khalafana fanahnu bura'a'u minhu. Tapi kalau menyelisihi kita, maka kita berlepas diri darinya. Tuh lihat, yang dijadikan timbangan barometer apa? Organisasinya. Organisasinya yang dijadikan barometer timbangannya. Sedangkan ahlu sunnah menimbang sesuatu dengan apa? Kitabullah, dengan dalil kitabullah, as-sunnah dengan pemahaman as-salaf. Bukan dengan ADART, visi dan misi organisasi, enggak. Itu ada sebagian orang yang ngakunya salafi, namun tadi sikap hizbiyahnya, harokiyahnya sangat kental. Nah, cuman ada masalah di sini, kata penanya. Sebagian ustadz-ustadz salafi masih bekerja sama dengannya atau memujinya. Maka ada beberapa kemungkinan. Kok sebagian ustadz, bahkan jangankan ustadz, sebagian syekh. Sebagian syekh. Itu tadi yang kita ceritakan, ustadz yang foto dengan ahlil bid'ah di tenda haji itu diundang sama syekh di Yordan, sama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, duduk bareng di sana, ngisi kajian bareng di Yordan sana sama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dulu. Jangankan ustadz, sebagian masyayikh juga memuji, merekomendasikan dan yang lainnya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah syekh tersebut atau ustadz tersebut tidak mengetahui hakikat jati diri orang ini. Nggak tahu dia.
Yang dia tahu adalah informasi-informasi yang sampai bahwa orang ini di atas manhaj salaf. Terlebih ketika ditanya kau lulusan mana, kemudian kau berguru kepada siapa, ya nggak mungkin dong syekhnya itu neliti satu-satu di YouTube-nya, dengarkan kajiannya satu, nggak mungkin kan? Ya, maka cukup ditanya kau dulu lulusan mana, berguru dengan siapa dan seterusnya. Oh berarti dia ini dohirnya di atas manhaj salaf. Nggak taunya kalau di dalam negeri, ya kalau di luar negeri dikenal sebagai orang yang di atas manhaj salaf. Tapi kalau di dalam negeri, iya kebobrokannya luar biasa. Ditanya arsh, wallahu a'lam. Saya nggak tahu arsh itu makhluk atau bukan. Ya, ditanya tentang bagaimana demonstrasi, ya, bagaimana hukumnya demo, aksi bela ini, aksi bela ini. Ya sebaiknya pertanyaan ini jangan ditanyakan di sini. Ya, demo secara asal haram, tapi di sini bukan demo. Ini adalah menuntut. Ya, supaya ini sama demo juga namanya menuntut kok. Ya. Jamaah tabligh bagaimana sikap antum terhadap jamaah tabligh? Mereka semangat berdakwah, mereka semangat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Masya Allah, dipuji ahli bid'ah. Ya. Dan berbagai macam penyimpangan yang lain. Maka orang ini dan yang semisal dengannya itu ada sebagian asatidzah atau tadi masyayikh yang memuji atau masih bekerja sama dengan dia. Maka kemungkinan yang pertama nggak tahu hakikat orang ini. Dan yang kedua, kemungkinannya sudah tahu tentang hakikat orang ini, namun diam terhadap kemungkarannya. Ya, diam terhadap kemungkarannya. Entah karena mungkin ya ada urusan bisnis, atau mungkin satu jenis sama orang ini juga. Ya, satu jenis sama dia. Maka tidak diingkari kebid'ahannya, tidak diingkari penyimpangannya. Maka benar di sini berhati-hati kalau memang ada dai-dai, ustadz-ustadz yang menyimpang dari pokok-pokok akidah manhaj salaf, mulai berhati-hati untuk tidak mengambil ilmu darinya. Ya, dan meskipun banyak ustadz atau apa yang merekomendasikan dia untuk diambil ilmunya, namun kalau Anda tahu dia menyimpang dan dia tidak rujuk dari penyimpangannya, tinggalkan. Pernah dengar Abdurrahman bin Muljam? Siapa itu? Pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini orang Abdurrahman bin Muljam dulu ditazkiyah, direkomendasikan oleh siapa? Al-Khalifatul Rashid Umar ibnul Khattab sebagai seorang pengajar Al-Quran. Direkomendasikan ini. Yang merekomendasikan siapa? Khalifah, bukan cuma khalifah, sahabat yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab yang merekomendasikan Abdurrahman bin Muljam ini. Tapi ketika nampak kebid'ahan pada Abdurrahman bin Muljam, maka gak ada gunanya itu rekomendasinya Umar bin Khattab itu. Ya, ini rekomendasinya Umar, apalagi rekomendasinya Ustadz. Maka tetap yang dilihat adalah akidah dan manhajnya. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.